Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ibu-ibu muslimah alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pelajaran rutin kita setiap Sabtu keempat dari kitab Ensiklopedia Fikih Wanita. Pagi ini kita masuki halaman yang ke-56 tentang pembatal wudhu. An-nawaqid al-wudhu. Nawaqid jamak dari naqid, artinya sesuatu yang membatalkan. Ya, itulah ketentuan agama. Sholat ada pembatal-pembatalnya. Ya, Islam juga ada pembatal-pembatal keislaman. Maka demikian juga dengan wudhu. Apabila wudhu seseorang batal, lalu dia mengerjakan sholat, maka tidak sah sholatnya. Dia harus mengulang wudhunya dan juga mengulang sholatnya. Yang disebutkan oleh penulis di sini, pembatal wudhu adalah semua yang keluar dari dua jalan. Dua jalan yang dimaksud kubul dan dubur. Kubul yaitu bagian depan, yang kemaluan, dan dubur belakang. Namun permasalahannya, apakah setiap yang keluar dari kubul maupun dubur itu membatalkan wudhu? Ini ada dua pendapat. Apakah hanya sebatas yang ditunjukkan oleh dalil saja, yaitu BAB Allah sebutkan di surah Al-Maidah, "Au jaa ahadun minkum minal gha'id." Ini disebut gha'id itu buang air besar. Ya. Ataukah buang air kecil juga, ada dalilnya. Disebutkan dalam hadis, "Walakin min gha'idin wa baulin wa naumin." Itu disebutkan dalam hadis pembatal wudu. Ya, kencing atau buang angin yang berbunyi maupun yang tidak, termasuk juga keluar air mani, sperma, dan keluar mazi. Itu nanti disebutkan secara tersendiri pembatalan kedua. Nah ini, apakah hanya sebatas yang ditunjukkan oleh dalil saja, sehingga sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur kalau tidak ada dalil hal itu membatalkan, berarti nggak batal. Apa contohnya? Darah istihadah, ya, darah yang keluar melebihi dari batas masa haid, atau keputihan, ya, atau misalnya juga keluar karena lagi ada masalah di perut, mikroba perut misalnya, keluar cacing setelah minum obat cacing, atau orang ada batu ginjal terus minum obat penghancur batu ginjal sehingga tiba-tiba dia keluar batu kecil, dan yang semisalnya.
Nah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau jumhur, mayoritas ulama, mereka berpendapat setiap yang keluar dari kubur maupun dubur itu batal wudhunya. Ya apapun. Ini menurut madhab Imam Syafi'i batal, termasuk yang tadi kita sebutkan. Lihat, keputihan juga membatalkan wudhu karena keluar dari kubur. Istihadah juga membatalkan wudhu karena keluar dari kubur. Ya, batu ginjal yang pecah keluar tiba-tiba itu juga membatalkan wudhu. Menurut pendapat siapa? Syafi'i. Apapun yang keluar dari kubur dan dubur itu membatalkan wudhu. Adapun pendapat yang kedua, kata mereka nggak mesti setiap yang keluar dari kubur dan dubur itu membatalkan wudhu. Jadi menurut mereka apa? Yang membatalkan wudhu itu hanya sebatas yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya tadi cuma 5: BAB, BAK, buang angin, mani, madhi. Begitu. BAB ada di Al-Maidah, auja minkum minal ghaib. BAK ada di hadis, walakin min baulin, min ghaibin wa baulin. Di sini Nabi menyebutkan pembatal wudhu di antaranya karena buang air besar dan buang air kecil. Buang angin juga membatalkan wudhu, ada dalilnya. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Kata Nabi SAW, Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Terus Abu Hurairah ditanya, apa ini maksud hadas yang membatalkan wudu? Karena di sini disebut Allah nggak terima sholatnya kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti wudunya batal dengan hadas. Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, fusaun au duratun. Ini buang angin. Cuma dalam bahasa Arab, buang angin alias kentut itu beda antara yang silent dan yang bening. Yang silent disebut fusa, ya. Yang berbunyi disebut durat. Ya. Duratun. Ini yang bersuara, yang berbunyi. Atau fusaun, kadang nggak berbunyi. Tapi biasanya nggak bunyi ini yang lebih dahsyat ya. Kata Abu Hurairah, dua-duanya membatalkan wudhu, yang berbunyi ataupun yang tidak, yang silent. Ya. Nah menurut pendapat yang kedua, enggak semua yang keluar dari kubur dan dubur membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu hanya sebatas yang ada dalilnya saja. Apa dalil mereka? Itu buktinya darah istihadah. Darah istihadah kan keluar dari depan, dari kubur, bukan darah haid ya. Tapi mereka tetap mengerjakan sholat. Walaupun di tengah-tengah sholat mereka merasakan darah haid itu keluar, apa darah istihadah itu keluar. Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah binti Abi Hubaysh, ini nama salah seorang sahabat yang pernah mengalami istihadah. Ya Rasulullah, ini ustahadu. Ya Rasulullah, saya seorang wanita yang mengalami istihadah, keluar darah secara terus-menerus. Ya, apakah saya harus meninggalkan sholat? Kan kalau haid jelas nggak usah sholat. Nah ini darah terus-terusan keluar, apakah saya juga harus meninggalkan sholat? Kata Nabi, lah, jangan. Kamu tetap harus sholat. Karena istihadah itu darah karena penyakit.
urat pecah atau karena miom atau karena sebab lainnya. Kalau darah istihadah, darah haid itu kan luruh dari rahim yang asalnya itu makanan yang Allah siapkan untuk janin kalau terjadi pembuahan. Nah, karena terjadi pembuahan, maka makanan itu mengalami penebalan di dinding rahim sampai pada masa tertentu dia luruh menjadi darah, itulah haid. Kalau istihadah beda. Inna dzalika irqun, itu karena urat yang pecah, darah atau apa, makanya tetap harus sholat. Nah, jadi Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah binti Abi Hubaysh thumma walakin da'i as-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Kamu boleh meninggalkan salat hanya sebatas masa kebiasaan haid kamu. Misalnya biasa haid dari tanggal 21 sampai tanggal 25, itu aja yang kamu nggak salat. Walaupun keluar darah dari tanggal 15. Tapi tanggal 21 sampai tanggal 25 biasanya haid, maka 21 sampai 25 kamu tinggalkan salat. Tapi kalau sudah masuk tanggal 26 misalnya, iktasili, kamu mandi. Nanti karena haid, wasalli, kerjakan lagi salat. Nah, terus gimana di tengah salat keluar darah istihadah? Jangan pedulikan. Begitu. Nah, ini kan kondisi tertentu karena sakit. Ya. Nah, atau kalau laki-laki misalnya karena beser, tahu ya beser ya, bentar-bentar mau kencing sendiri, udah dol, ya, toiletnya ada bermasalah, akhirnya sering kencing. Ada juga sebab-sebab yang lain. Nah, ini gimana? Nggak peduli. Yang penting dia memulai sholat dalam kondisi sudah wudu. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Jadi kalau ada kesulitan dipermudah. Nah, berarti kesimpulannya, ya, misalnya orang mengalami istihadah atau orang yang sering buang air kencing, yang beser tadi, ya, maka ada juga yang sering buang angin, ya kan, sering kentut, ada bermasalah pencernaannya mungkin. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia berwudunya ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau kita kan bebas aja mau wudu, sekarang juga boleh untuk sholat zuhur nanti. Padahal sekarang baru jam 10 misalnya, boleh aja selama nggak batal. Nah, tapi kalau orang yang beser, termasuk orang istihadah atau orang yang gampang kentut, maka yang pertama dia tunggu masuk waktu sholat. Begitu masuk waktu sholat, segera dia bersihkan dulu, ya, mencuci kemaluannya, kubur, dubur, dia cuci dulu. Kemudian yang kedua, dia ganti kalau pakai pembalut, ya, dia ganti dengan yang baru. Setelah itu baru dia berwudu yang ketiga, ya, dia berwudu seperti biasa. Setelah dia berwudu, dia mulai salat, mau salat sunnah, qobliyah, ya, fardu, ba'diyah, dan dia nggak perlu mengulang wudu sampai habis sampai habis waktu salat. Jadi kalau dia mau ba'diyah, kan ada ba'diyah yang 4 rakaat. Jadi satu wudu bisa buat beberapa kali salat. Selama nggak batal wudunya karena buang angin misalnya. Nah, ketika datang waktu salat berikutnya, misalnya salat isya, baru dia mengulangi lagi dari poin nomor 1.
Jelas? Itu 6. Berarti yang pertama apa? Ketika sudah masuk waktu sholat, ya, dia bergegas untuk berwudu, tapi langkahnya apa? Bersihkan dulu, ya, kubulnya. Kemudian yang kedua, dia menggunakan semacam apa? Pembalut, ya, untuk menahan darah yang keluar atau menahan beser air kencing yang keluar. Kemudian baru dia berwudu. Ya. Jadi yang kedua, dia ganti pembalutnya yang lama dibuang, diganti dengan yang baru, udah bersih, baru dia wudu. Kemudian yang keempat, dia boleh sholat sunnah, qobliyah, ya, atau duha, ya, dan sholat fardu. Kemudian yang kelima, selama wudunya belum batal, dia boleh mengulang apa? Sholat, maksudnya ba'diyah. Kan ada yang berpendapat, kalau istikhadah satu wudu untuk satu sholat. Wah, terus gimana kalau qobliyah wudu, nanti fardu wudu lagi, ba'diyah wudu lagi, repot ini. Jawabannya untuk sholat fardu, bukan untuk sholat sunnah. Ya, jadi dia nggak perlu mengulang wudu sampai habis waktu sholat wajibnya, kecuali kalau batal karena buang angin atau karena buang air kecil. Ya, tapi kalau karena keluar darah haidnya, ya, atau karena besernya keluar dan dia rasakan hal itu, proses penyelidikan. Ya. Kemudian yang keenam, ketika datang waktu sholat yang berikutnya, dia mengulangi wudu. Dia kembali ke poin nomor 1. Jelas? Nah itu untuk wanita mengalami istihadah atau tasalsul baul, ya, orang yang gampang buang air kecil, gampang kencing, ya, termasuk juga orang yang gampang buang angin, sering buang angin, sering kentut, ya, sering kencing, keluar darah haid, dari istihadah, ya. Nah, ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa istihadah membatalkan wudu. Jadi kata mereka nggak apa-apa. Buktinya Nabi SAW pun tidak mempermasalahkan wanita yang istihadah kalau ada tengah-tengah salat dia merasakan darah istihadah keluar, deras ataupun tidak, dia tetap lanjutkan salat. Begitu. Bahkan Fatimah binti Abi Hubaysh, karena dulu belum ada alat secanggih sekarang, itu dia kalau sholat dia naruh semacam baskom di wajah bawahnya karena darah netes. Ya. Kalau sekarang kan masya Allah ya, udah canggih pembalutnya, ya. Tapi seperti itu. Kemudian gimana dengan angin yang keluar dari kubul? Ini khususnya wanita yang sudah melahirkan. Kadang keluar angin, ya, dan kadang berbunyi, ya. Nah, kalau kentut, ya, fusa atau durah, ini kan dari dubur belakang, dan itu kan karena reaksi kimia yang ada di perut. Ada pun angin yang keluar dari kubul, dari bagian depan perempuan, ya, itu sebabnya bukan reaksi kimia, tapi hanya sebatas gesekan urat atau otot, ya, atau karena sebab gerakan tertentu. Ya. Sama seperti sebagian kita kalau bercanda dengan anak-anak, misalnya dia taruh lengannya dikepit di ketiak, ya, kalau nggak pakai baju, ya. Nah, ini kan bunyi krek 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 gitu, ya, pernah. Ini bunyi, dia bunyinya karena reaksi kimia, ya, enggak. Ya. Nah, itu pula yang menjadi sebab kenapa perempuan kadang mengalami buang angin tapi dari depan. Apakah membatalkan wudu? Kalau menurut mazhab Syafi'i batal berarti, karena menurut mazhab Syafi'i semua yang keluar dari depan ataupun belakang batal.
Ya. Tapi yang benar yang kedua, pendapat yang mengatakan enggak semua yang keluar dari kubur dan dubur itu membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu hanya sebatas yang ada dalilnya saja. Ya. Adapun yang tidak ada dalilnya, contohnya istihadah, contohnya tadi angin yang keluar dari depan, ya, atau misalnya ada orang keluar mikroba dari perutnya karena cacingan. Ada apa ini kok geli ternyata? Wah, ada cacing keluar. Ya. Atau batu ginjalnya karena habis ditembak plaster atau minum obat penghancur batu, tiba-tiba dia merasakan sakit dan dia ke kamar mandi ternyata ada batu kecil keluar. Nah ini kan benda-benda yang keluar dari kubur dan dubur tapi nggak ada dalil bahwa hal itu membatalkan wudhu, maka menurut pendapat yang kedua tidak batal. Ini perkara ijtihadiyah, ya. Tentunya kalau mau main aman, kalau ada kemudahan untuk wudhu, ya wudhu lagi lebih bagus. Tapi kadang ada kondisi-kondisi kita, waduh, kalau mau wudhu lagi jauh, misalnya di haram, ya kan, atau dalam kondisi suasana tertentu, nggak mudah mencari tempat wudhu, maka hukum asalnya seperti yang tadi dijelaskan. Intinya apa? Tidak semua yang keluar dari kubur dan dubur itu membatalkan wudhu. Nah. Kemudian yang kedua, pembatal wudhu. Jadi nomor satu sudah semua yang keluar dari dua jalan, yaitu kubur dan dubur, tapi dengan catatan apa? Hanya sebatas yang ditunjukkan oleh dalil. Pembatal yang kedua adalah keluarnya air mani, madhi, dan wadi. Mani, kalau kita sebut sperma, yaitu cairan yang kental dan berbau khas, ya, dan keluarnya secara memancar atau menyembur, dan biasanya keluar saat memuncaknya syahwat, ya, atau bahasanya apa? Klimaks atau orgasme, ya. Makanya diiringi dengan kenikmatan. Ya, sehingga ada orang yang melakukan onani. Ya, karena ada kesenangan, ada kenikmatan padanya, walaupun itu hal yang tidak dibolehkan, ya, menurut pendapat yang kuat. Onani. Cuma kita ingin menjelaskan air mani itu keluarnya diiringi dengan kenikmatan, kemudian memancar, dan sesudahnya mengakibatkan kelesuan, lemes biasanya. Nih, makanya kenapa kalau keluar air mani diwajibkan mandi janabah? Karena kalau Islam tidak membiarkan kita dalam kondisi lemas, ya, lesu, untuk membangkitkan kembali gairah, semangat mandi, maka hilang lesunya, lemasnya hilang. Nah, perempuan apakah keluar air mani juga? Jawabannya iya, sama. Cuma tidak sebanyak laki-laki, atau bahkan lebih, karena setiap wanita berbeda-beda. Mana dalilnya kalau perempuan juga keluar air mani? Hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, budaknya Nabi SAW. Kuntu qa'iman inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sauban, pernah suatu ketika aku berdiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a hibrun min ahbaril yahud. Datanglah salah seorang pendeta Yahudi. Lihat. Ahbar ini biasanya dari kalangan tokoh agama Yahudi, cuma dari kalangan ulamanya pada kita. Jadi ada rahib, ada ahbar. Ya, kalau di kita ada alim, ada abid. Alim, tokoh yang berilmu,
Kalau abid ahli ibadah, tapi belum tentu dia orang yang berilmu, alim, ulama, bukan. Nah kalau di kalangan Yahudi, ahbar itu dari kalangan orang yang berilmunya, kalau rahib dari kalangan ahli ibadah. Nah ini yang datang dari kalangan ahli ilmunya, punya perhatian terhadap ilmu, tapi dia beragama Yahudi. Ngapain dia datang ke Nabi? Jitu as'aluka anil walad. Si Yahudi bilang, aku datang untuk bertanya kepada Anda tentang anak. Ya, kenapa? Anak itu kok bisa laki, bisa perempuan, kadang bisa mirip ayahnya, kadang bisa mirip ibunya. Dia bertanya seperti itu. Kadang Yahudi itu nanya ngetes juga. Ini benar Nabi atau bukan dia? Karena dia belajar Taurat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ma'ur rajuli abyad, mani laki-laki, air mani laki-laki itu berwarna putih. Wa ma'ul mar'ah asfar, sedangkan air mani perempuan berwarna kuning. Ya. Riwayat yang lain, raqiqun asfar. Kalau air mani laki-laki itu kental, ya. Kalau air mani perempuan itu encer. Warnanya juga kalau perempuan kuning, kata Nabi tadi. Fa'idha ijtama'a, nah kalau air mani si laki-laki bertemu dengan air mani istri, berkumpul keduanya, ya. Kemudian fa'ala maniyur rajuli maniyal mar'ati, lalu mani air mani laki-laki, air mani suami mengalahkan air mani istri, maka anak yang akan lahir adalah laki-laki. Karena yang lebih dominan adalah air maninya si suami. Biiznillah. Wa idza ala maniyul mar'ati maniyar rajuli, sebaliknya kalau air maninya perempuan mengalahkan air maninya si suami, maka yang akan lahir adalah anak perempuan. Jadi bisa ada upaya ya ibu-ibu. Nah, kalau pengen dapat perempuan, ya ibu yang harus lebih lebih semangat, lebih banyak. Setelah dapat jawaban seperti itu, si Yahudi menjawab, laqad sadaqta, Anda benar. Berarti kan pertanyaannya apa? Tes. Ini hadis riwayat Muslim, menunjukkan perempuan juga keluar air mani. Apa ciri-cirinya? Tadi yang pertama dari sisi warna, dia kuning, terus encer, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang Muslim, innama rajuli ghalidul abyad, air mani laki-laki itu kental berwarna putih, wa ma'ul mar'ah raqiqun asfar, sedangkan air mani perempuan itu encer dan kuning. Dan kemudian yang kedua, sama sebagaimana laki-laki keluar dari air mani diiringi kenikmatan, kelezatan, perempuan juga begitu, diiringi rasa nikmat. Ya, ada fase jeda juga, lemas sejenak. Ya, setelah keluar air maninya dia lemas. Kemudian yang ketiga, keluarnya memancar. Ya, maksudnya bukan ngeres gitu, enggak. Ya, makanya di Al-Quran Allah menyebut, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq." Di situ disifati air mani dengan dafiq, artinya memancar, menyembur. Ya, menyembur. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya juga air mani perempuan baunya sama seperti bau mani laki-laki. Ya, kayak adonan tepung, pokoknya khas lah. Ya. Ar-ra'ihatul ladzi syabaha ra'ihatit talq kama sabaq. Ini kata Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan ciri-ciri air mani secara umum. Yang pertama, ahaduha al-khuruju bisyahwah ma'al futur akibahu, keluarnya diiringi dengan rasa nikmat, kemudian rasa lemas setelahnya.
Wasaniyatu ar-raihatul lati syabaha raihatil tal', baunya seperti bau mayang pohon kurma, karena di sana banyak pohon kurma. Kalau kita jadi nggak pernah. Wasanis al-khuruju bidafkin wa dafa'an, keluarnya sekali pancaran. Kemudian perempuan terkadang, kata beliau, berulang. Nah, ini bedanya. Kalau laki-laki dia biasanya keluar hanya satu kali, kalau perempuan bisa berulang, diiringi dengan adanya jeda. Nah itu orang disebutnya apa? Squirting. Nah, ini jemaah rahimakumullah membatalkan wudhu, bahkan wajib mandi, sekalipun dia itu suci. Air mandi itu suci. Air mandi suci. Saya pernah ditanya pengantin, jadi dia dapati istrinya itu kaget, dia juga kok basah kayak pipis katanya. Nah, tapi nggak bau pesing. Saya bilang itu air mani. Sebutkan ciri-cirinya. Pertanyaannya apakah najis? Jawabannya tidak najis. Karena sebagaimana mandi laki-laki tidak najis, mandi perempuan juga tidak najis. Dan dalam hadis Nabi menyebutkan satu redaksi. Dan itu asal penciptaan manusia. Kalau dia najis berarti kita semua makhluk yang najis. Kemudian ya rahimahumullah, Nabi pernah ditanya oleh Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu tentang kebenaran. Nah, jadi Ummu Sulaim bertanya tentang hal yang vulgar, tapi diawali dengan keterangan, untuk kebenaran mah nggak usah malu, gitu ya. Pertanyaannya, hal 'alal mar'ah min ghuslin idza talamat? Apakah perempuan wajib mandi janabah? Nama mandinya janabah ya. Orang sering nyebutnya mandi junub. Padahal junub itu status orangnya. Kayak ibu lagi haid disebut haid. Kalau ibu setelah hubungan suami istri selama belum mandi disebut ibu masih junub. Kalau ibu bilangnya kotor, saya masih kotor, padahal yang tepat junub. Atau nggak mesti karena hubungan, bisa juga karena mimpi basah, mimpi jima. Padahal suaminya dari mana, luar kota atau gimana, cuma datang di dalam mimpi, dan dalam mimpi dia menggaulinya, betul-betul melakukan hubungan jima. Pertanyaannya, apakah wajib mandi ya Rasul kalau saya mimpi jima? Apa jawab Nabi? Na'am, iya. Asalkan ada basahan. Kamu cek dulu. Ada keluar nggak sesuatu yang keluar dari air manimu? Kalau nggak ada, berarti nggak harus mandi. Kalau ada, mandi. Ini dari keluarnya air mani bukan hanya batal wudhu, tapi batal juga wajib mandi. Adapun mandi, air yang keluar juga karena kenikmatan, tapi dia tidak disertai dengan sempurna, tidak memancar, bahkan keluarnya nggak terasa atau basah. Ini biasanya di muqaddimah, pendahuluan, sedang berjumpa dengan pasangan atau menghayalkan sesuatu yang membangkitkan syahwat, keluarlah, itu namanya madhi. Ini tidak mengharuskan mandi janabah, karena orang yang keluar air madhi tidak disebut junub, tapi disebut hadas. Ini bukan dalam kondisi suci. Nah, keluar madhi ini membatalkan wudhu.
Dan madhi itu najis. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencuci kemaluannya dan berwudu. Ini hadis yang masyhur ya. Ali bin Abi Thalib bilang, "Kuntu rajulan madza." Aku termasuk laki-laki yang sering keluar madhi. Artinya libido seksnya tinggi. Sering keluar madhi, terangsang sedikit keluar madhi. Saya mau tanya tapi malu. Kenapa? Karena Rasulullah mertuanya. Akhirnya dia utus Miqdad namanya, Miqdad bin Aswad. Saya utus Miqdad untuk tanyain dong ke Rasul, gimana sih laki-laki kalau gampang keluar madhinya, apa yang harus dia lakukan? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Kata Nabi, Miqdad sudah tanya, kemudian menemui Ali. Rasulullah SAW menyuruh agar kamu mencuci kemaluan yang terkena madhi tadi dan disuruh berwudu. Ini menunjukkan keluarnya madhi membatalkan wudu. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, adapun wadi ini semacam endapan cairan yang keluar setelah buang kecil, ya, berupa tetesan putih di penghujung keluarnya air seni. Jelas ya. Jadi pembatal yang kedua disebutkan oleh penulis, keluarnya air mani, air mandi dan wadi. Tadi perbedaannya sudah disebutkan. Ya, perbedaannya kalau dari sisi hukum, pertama mani suci, mandi najis. Gitu ya. Itu perbedaannya. Kemudian apa lagi? Kalau air mani keluarnya memancar, air mandi tidak, bahkan kadang nggak terasa. Apalagi kemudian dari baunya, ya, kalau mani ada bau khas, ya, kalau mandi tidak berbau. Kemudian apalagi keempat, kalau setelah keluar air mani mengakibatkan lemas, kalau mandi enggak, biasa aja. Kalau mani keluar mengharuskan mandi janabah, sedangkan mandi tidak, cukup berwudu. Adapun yang keluar dari kubul wanita itu ada dua jalan. Kalau perempuan ada dua jalan. Jadi kan tadi dua jalan bukan yang kubul dan dubur, itu secara umum laki-laki dan perempuan. Adapun untuk perempuan, kubulnya aja ada dua jalan lagi tersendiri. Ya, ada saluran kencing, ada saluran rahim. Nah, sehingga yang keluar dari saluran kencing itu najis dan membatalkan wudu. Contohnya kencing jelas, dan juga yang keluar dari saluran kencing tadi wadi. Wadi. Adapun yang keluar dari saluran rahim, ini ada yang keluar karena syahwat, yaitu mani dan madi, dan tadi kita sudah jelaskan perbedaannya. Dan ada yang keluar selain syahwat, contohnya apa? Keputihan. Keputihan keluar karena syahwat? Tidak. Apa hukumnya keputihan? Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan membatalkan wudu kalau keluarnya sesekali. Tapi ada sebagian perempuan keputihannya sudah parah, mungkin akhirnya terus-menerus keluar keputihannya. Maka yang seperti ini dihukumi sama seperti wanita yang istihadah. Iya, tadi kita sudah sebutkan bagaimana wanita yang mengalami istihadah. Jadi keputihan dilihat kondisinya. Kalau keluar sesekali, maka setiap kali kalau keluar dari membatalkan wudu. Adapun najis atau tidaknya ada khilaf. Keputihan itu ada silaf pendapat, najis atau tidak. Tapi hukum asal
segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang mengatakan bahwa itu najis. Ya. Dan dilihat dari jalur keluarnya bukan dari jalur air kencing, tapi dari jalur yang lain, dari saluran rahim. Maka hukum asalnya dia adalah suci. Jelas? Nah, tapi apakah membatalkan wudhu? Maka jawabannya seperti yang tadi dijelaskan. Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan faedah, apakah setiap lendir yang keluar dari kemaluan wanita membatalkan wudhu? Kata beliau, harus diperinci. Jika lendir yang dimaksud adalah yang keluar ketika berjumpa dengan suami atau ketika hendak berjima khususnya, maka lendir tersebut sebagaimana telah kita ketahui, ya, itu madhi, ya. Lendir itu membatalkan wudhu dan diwajibkan mencuci kemaluan karenanya. Kalau ada pakaian yang terkena madhi, ya harus dicuci karena najis. Ya. Sedangkan jika dimasuk pada lendir yang bisa keluar pada kebanyakan waktu bagi wanita, terlebih ketika hamil, biasanya hamil tua, ya, itu karena keluar lendir, maka ini tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena keluarnya dari jalur mana itu? Kencing apa? Rahim. Rahim. Gitu ya. Nah, hal ini berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, sudah maklum bahwa lendir seperti ini banyak terjadi pada kaum wanita dan tidak diragukan bahwa itu terjadi pula pada wanita di zaman Nabi. Kan nggak ada bedanya. Nih, tidak ada satupun riwayat menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan wanita berwudu karena keluar lendir tadi karena kehamilan. Yang kedua, tempat keluarnya lendir di mana tempat keluar kencing yang najis, tapi tadi dari rahim. Ketiga, ada beberapa perkataan sebagian ulama fikih setiap yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Nah, ini pendapat siapa tadi? Syafi'i. Ya, pokoknya apapun yang keluar selama keluarnya dari dua jalan, kubul dan dubur, depan atau belakang, kata penulis bukan perkataan Nabi. Jadi nggak harus diterima. Itu pendapat saja. Yang namanya pendapat selain Nabi yang bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali hadis Nabi itu harus diterima, gitu ya. Dan itu bukan ijma, bukan kesepakatan ulama. Ya, seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Bahkan ada beberapa hal yang keluar dari dua jalan tersebut tetapi tidak membatalkan wudu, seperti istihadah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Selanjutnya, pembatal wudu yang ketiga. Apa yang disebutkan di situ? Tidur nyenyak tanpa ada kesadaran sedikit pun di dalamnya, atau dibahasakan apa? Tidur orang yang berbaring. Adapun tidur orang yang duduk seperti ini, nah itu lain, nggak membatalkan. Ya. Dalilnya tidur membatalkan wudu adalah hadis Safwan bin Assad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna. Ini tentang mengusap khuf. Ibu-ibu kalau pakai sepatu atau pakai kaos kaki terus mau wudu nggak harus dilepas. Terus dia apa? Diusap aja atasnya. Iya, namanya mengusap khuf. Nah, di sini kata Safwan bin Assad, kalau kami dalam safar itu Nabi suruh nggak usah dibuka itu selama 3 hari, 3 hari 3 malam. Kecuali kalau junub. Nah, junub itu tadi karena mimpi basah atau karena melakukan hubungan. Karena itu harus mandi, ya otomatis harus dilepas. Masa mandi sambil pakai alas kaki, kaos kaki atau sepatu kan enggak. Adapun kalau karena buang air, BAB, buang air kecil, dan karena ketidur atau karena tidur, Nabi itu tidur. Jadi menyamaratakan antara BAB, BAK dan tidur. Semua ini membatalkan wudu, menunjukkan tidur itu membatalkan wudu. Tapi tidak semua tidur membatalkan wudu. Ya, tidur membatalkan wudu itu
tidur yang sangat nyenyak sehingga hilang kesadaran. Iya. Bahkan kalau dia buang angin pun dia nggak tahu, dia nggak sadar, gitu ya. Ada orang lagi Jumatan sebelahan, yang satunya tidurnya sampai nungking gitu ya, bukan cuma gini ya, tapi sampai agak sujud gitu ya. Nah, terus yang di sebelahnya dengar kalau yang lagi tidur tadi kentut. Iya. Begitu selesai khutbah dikasih tahu, kamu dulu sana. Ya, tadi kamu kentut. Tapi dia nggak percaya. Enggak. Iya, kamu tidur, kamu kali yang kentut, malah dia bilang gitu. Ini orang ini yang dikasih tahu. Berarti ini tidurnya benar-benar apa? Pules. Karena buang angin aja dia nggak tahu, nggak sadar. Nah, beda kalau orang tidur, tapi kalau kentut dia masih kedengar, atau masih mendengar suara ceramah gitu ya, walaupun nggak nyimak, ya. Atau terkantuk ya, berarti ya, dia megang pulpen atau HP tiba-tiba jatuh, terus terbangun, ini nggak tidur pulas ini namanya, gitu ya. Nah, jemaah yang Allah, memang masalah tidur ini apakah membatalkan wudhu ada perbedaan pendapat. Ada 3. Ya. Apakah tidur? Pendapat pertama, ini pendapatnya Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Umar, dan Ibnu Musayyib, menurut dia ya tidak membatalkan wudhu selama belum dipastikan timbulnya hadas. Kenapa? Karena tidur itu bukan pembatal, tapi hanya potensi terjadinya hadas, kentut. Ya. Ini menurut pendapat pertama. Tidak bisa dikatakan batal kecuali sampai yang tidur tersebut yakin kalau dia berhadas. Dalilnya apa? Dalilnya ada sahabat yang tidur sampai ngorok, lagi nunggu Nabi di sholat Isya. Nabi kadang telat kan, kalau sholat Isya bagusnya di agak malam, ditunda. Iya. Nah, ini Nabi telat datang, para sahabat udah nunggu, itu yang nunggu para sahabat sampai ngorok, mendengkur, menunjukkan apa? Tidurnya lelap. Tapi begitu Nabi datang, terus koma, itu mereka yang ketiduran tadi bangun dari tidur terus langsung ikut sholat tanpa mengulang wudhu. Dan Nabi tahu tadi siapa aja ketiduran. Kalau seandainya tidur itu membatalkan wudhu, Nabi sudah suruh mereka untuk berwudhu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jumhur ulama, ya, kalau tidurnya banyak, apalagi udah ngimpi tentang sana kemari gitu ya, nah ini membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya sedikit, tidak membatalkan wudhu. Gimana itu tidurnya sedikit? Yang pertama, tidurnya dalam keadaan duduk. Ya, duduk. Kalau tidur dalam keadaan duduk, gimana mau keluar anginnya? Karena jalurnya saja tertutup. Begitu ya? Jalurnya saja tertutup. Nah, makanya orang kalau mau buang angin lagi duduk, pasti dia miring kanan atau miring kiri. Kayak gitu kan, kasih jalur biar lewat, atau miring kiri, atau dua-duanya diangkat. Makanya kata Rasulullah SAW, al-ainu wikaus sih, mata ini pengikat dubur. Jadi kalau orang dulu nyimpan air itu kan di wadah yang terbuat dari kulit terus diikat, gitu kan, nah, supaya nggak tumpah.
Nah kata Rasulullah SAW, mata itu pengikat dubur. Maksudnya gimana? Kalau mata melek, kita bisa ngontrol dubur, buang angin apa enggak. Kalau buang angin pun bisa kita tahan. Tapi kalau merem, itu nggak terikat, dolnya. Sehingga orang yang tidur, kalau mau buang angin, ya keluar aja. Ya mungkin ibu-ibu juga di kamar suami istri kadang main saut-sautan kan. Nah, jadi menurut pendapat yang kedua, yang batal itu kalau tidurnya pulas, banyak, nyenyak, ya sampai nggak ingat apa-apa, nggak dengar suara apa-apa. Tapi kalau tidurnya sambil duduk, seperti yang oleh para sahabat, itu sahabat tetap duduk, bahkan dagu mereka nempel ke dada, bahkan disebut juga ngorok. Jawabannya kenapa? Karena dalam keadaan duduk. Ya, kemungkinan untuk buang angin itu sangat kecil. Ya. Kalau pendapat yang ketiga kebalikannya, tidur itu membatalkan wudu secara mutlak, mau sedikit mau banyak. Ya. Nah, mau sedikit mau banyak, pokoknya kalau ketiduran sudah. Ya. Mana yang kuat? Yang kedua, jumhur yang mengatakan ya tergantung posisi tidurnya. Ya, apakah duduk, apakah berbaring, apalagi tengkurap. Ya. Nah, itu kemungkinan buang angin besar. Kemudian ada juga yang melihat dari sisi bukan posisi duduk, tapi lelap atau tidaknya. Ya. Adapun kalau cuma ngantuk, itu nggak membatalkan. Kalau ngantuk kan dia masih sadar ya. Kalau ngantuk itu masih mengetahui, masih mendengar, ya. Nah, orang ngantuk biasanya masih bisa merasakan kalau dia ingin buang angin. Buktinya kalau HP-nya jatuh jadi langsung terbangun. Ya. Nah, itu terkait dengan pembatal yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Termasuk juga misalnya orang alhamdulillah karena punya penyakit epilepsi misalnya, ya, alhamdulillah. Ini kalau hilang akalnya karena hal tersebut batal wudunya. Karena bisa hilangnya akal, ya, dia tidak mengetahui apakah sudah buang angin atau tidak. Atau bahkan kalau epilepsi, malah kalau lagi kambuh kadang sampai keluar air kencingnya. Ya. Yang kelima, menyentuh kemaluan tanpa penghalang, baik dengan syahwat ataupun tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, "Man massa dzakarahu falyatawadda, wa ayyu imra'atin massat farjaha falyatawadda." Karena siapa menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu, dan wanita mana saja menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Ya. Di sini ada catatan, menyentuh kemaluan yang batalkan wudu adalah yang menyentuh tanpa penghalang, artinya langsung telapak tangan. Ya. Adapun kalau ada penghalangnya karena pakai baju, ya, atau sarung atau sapu tangan atau sebesarnya tidak batalkan wudu. Kemudian yang kedua, menyentuh kemaluan suami lebih batalkan wudu. Ya, karena biasanya diiringi dengan syahwat yang mengakibatkan batal wudu bukan karena sentuhannya tapi karena pengaruhnya. Ya. Kalau pendapat sebagian ulama enggak, ya, tapi pendapat pertama lebih hati-hati. Kemudian catatan yang ketiga yang C, jika seorang wanita menyentuh duburnya maka itu tidak batalkan wudu karena tidak ada dalilnya. Dan pada dasarnya boleh karena dubur tidak dinamakan kemaluan, maka tidak sah menyamakannya dengan kemaluan karena tidak ada alasan untuk menerapkan keduanya. Ya, kemudian yang keempat, menyentuh kepala anak sendiri tidak membatalkan wudu. Ya, anak ya. Di sini disebut anak sendiri, anak orang lain juga sama aja sebetulnya. Ya. Kenapa? Alasannya karena kemaluan itu sama seperti anggota tubuh yang lain.
Dalilnya hadis Talaq bin Ali. Talaq bin Ali di situ diceritakan rajulun massathu dzakar. Apa? Qala rajulun massathu dzakari. Kata Talaq bin Ali, ada orang tanya ke Nabi, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, aku telah menyentuh kemaluanku. Apakah aku harus berwudu? Ar-rajulu yamassu dzakarahu fis shalah. Cuma di sini ada tambahan riwayat. Seseorang yang bertanya ke Rasul tentang orang yang menyentuh kemaluannya sementara sedang sholat, mungkin karena gatal atau apa. Alaihi wudu, pertanyaannya apakah dia harus wudu? Apa jawab Nabi? La, tidak. Innama huwa bad'atun mink. Kemaluan itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Maksudnya sebagaimana kamu megang telinga, megang hidung, kan nggak batal. Begitu juga megang kemaluan. Ini pendapat pertama, menyentuh kemaluan tidak batal wudunya. Dalilnya apa tadi? Hadis Talaq bin Ali. Pendapat yang kedua, batal wudu walaupun tanpa syahwat. Hadisnya dari Busrah binti Safwan. Busrah binti Safwan. Man massa dzakarahu falyatawadda. Nabi bersabda, barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Riwayat yang lain, man massa farjahu, siapa menyentuh farjinya, hendaklah dia berwudu. Nah, di sini yang pendapat mengatakan farji itu adalah lubang, jadi mencakup dubur juga. Kalau tadi kita menulis dubur tidak disamakan dengan kemaluan. Padahal dalam bahasa Arab yang namanya farji itu adalah lubang, sehingga mencakup kubul dan dubur. Tapi yang dimaksud sentuhan adalah dengan telapak tangannya, bukan dengan punggung telapak, bukan punggung tangan. Kalau dengan punggung tangan nggak masalah, tapi yang membatalkan adalah yang menggunakan telapak tangan. Begitu. Ini menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, batal kalau diiringi dengan syahwat. Berarti pendapat yang ketiga ini menggabungkan dua pendapat sebelumnya. Alasannya apa? Hadis talak itu dibawakan sentuhan tanpa syahwat, karena Nabi ditanya orang menyentuh kemaluannya, apakah batal wudunya? Nabi bilang enggak. Karena kemaluan sama seperti yang pada tubuh yang lainnya. Berarti itu tanpa syahwat. Apalagi di saat salat, riwayat yang lain. Kalau di saat salat berarti dia menyentuh tanpa syahwat. Begitu. Kalau hadis Busrah dibawakan sentuhan dengan syahwat. Nah ini, itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan sunnah. Siapapun yang menyentuh kemaluan disunnahkan berwudu. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu khilafiyah ijtihadiyah. Khilafiyah ijtihadiyah. Apakah mau milih pendapat salah satu darinya, silahkan. Kalau mau untuk hati-hatian, saya mau untuk hati-hatian, sunnahnya wudu aja lah. Yang penting jangan sampai gara-gara ini terus anak kencing butuh untuk istinja karena dia belum bisa sendiri, si orang tua nggak mau, malah nyuruh suaminya, Pak itu cebokin anaknya sana. Kenapa? Aku udah wudu. Kata suaminya, saya juga udah wudu mau ke masjid ini. Akhirnya sudah, biarin aja. Anak ini kan nggak boleh, termasuk tidak merawat anak dengan baik. Padahal mudah kalau dia memahami hal ini, dia cepokin aja apa. Karena menyentuh kemaluan anak itu pasti tanpa syahwat. Nah, tapi kan ada air kencing, berarti menyentuh najis. Menyentuh najis itu apakah membatalkan wudu? Kan tidak.
ya, tinggal dibersihkan saja tangannya, ya dicuci tangannya, dihilangkan najisnya. Jadi bukan berarti orang terkena najis maka batal pula wudhunya. Ya. Kemudian pembatal yang keberapa? Keenam, makan daging unta. Nah, kalau di sini sih aman ya, nggak ada daging unta ya. Tapi kalau pas umroh atau pas lagi haji, ya gimana? Ya sudah, ini wawasan ilmu. Ya, makan daging unta itu pun sebetulnya ada khilaf. Ya, kalau pendapat Hambali batal wudhunya. Dalilnya hadis ini. Ya, dalilnya hadis dari Jabir bin Samurah. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing?" Nabi bilang, "In syi'ta, kalau kamu mau wudu, wudu aja. Kalau enggak masalah." Itu kalau yang dimakan adalah daging kambing. Nah, terus ditanya lagi, kalau habis makan daging unta, ya, apakah saya harus wudu? Na'am. Iya, fatawaddu' min luhumil ibil, berwudulah karena makan daging unta. Itu yang disebutkan di dalam hadis oleh penulis. Jadi Nabi SAW mengaitkan, ya, kalau daging unta itu membatalkan. Kenapa sih? Kok kambing enggak, makan daging unta batal? Allah a'lam, itu menyebutkan ta'budi ya. Ada juga yang bilang karena unta memiliki sifat syaitaniyah. Apa itu sifat syaitaniyah? Oh, dia kalau ada lagi ngamuk bahaya. Dan unta termasuk hewan yang sulit untuk dijinakkan. Ya, ada sifat liar. Nah, makan daging dari hewan itu terkadang mempengaruhi sifat manusia. Makanya kita dilarang makan daging babi. Jangan sampai sifat babi melekat pada manusia. Lihat aja orang-orang yang makan daging babi, bagaimana kehidupan mereka. Ya, kotor, ya, jorok, nggak peduli halal haram. Orang makan daging anjing pun demikian. Nah, kalau di unta ada sifat syaitaniyah, gimana supaya kita makan dagingnya nggak terkena dampak buruk sifat syaitaniyah si unta? Maka disyariatkanlah untuk berwudu setelahnya. Nah, itu diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Ada juga pendapat yang mengatakan enggak batal wudu. Ini pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Ya, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Berarti mayoritas ya. Kan mazhab cuma 4, berarti cuma Hambali yang bilang batal. Yang 3 Hanafi, Maliki, sama Syafi'i malah nggak batal. Dalilnya adalah hadis Jabir, kana akhirul amrayn min Rasulillahi tarkul wudu mimma massatin nar. Jadi kata Jabir, dulu setiap makanan yang tersentuh api, maksudnya dibakar, ayam bakar, ikan bakar, kambing bakar, atau di sate, itu kan terkena api. Setiap makanan yang terkena api itu membatalkan wudhu. Itu asalnya dulu, ya, awal-awal pensyariatan. Ya, jadi ayam bakar, sate bakar, iga bakar, dulu itu kalau habis makan yang dibakar-bakar membatalkan wudhu. Nah, di sini kata Jabir, tapi pada akhirnya Rasulullah SAW apa? Meninggalkan wudhu karena memakan apa yang terkena api tadi. Ya, meninggalkan wudhu. Nah, mana sisi pendalilannya? Kata mereka ini umum, apapun yang terkena api, termasuk dulu itu adalah unta. Unta juga dulu dibakar dagingnya. Daging unta dibakar dengan prosesnya, sehingga apapun yang terkena api, ya termasuk daging unta katanya. Sehingga unta juga nggak batal.
Terus kalau dalil mereka juga yang mengatakan nggak batal karena ada ucapan Ibnu Abbas, apa itu? Al-wudu mimma kharaj. Iya, wudu itu batal karena apa-apa yang keluar. Kayak tadi kan keluar buang air kecil, keluar angin, keluar buang air besar, ini keluar. La mimma dakhal, bukan karena apa yang masuk ke tubuh. Ini katanya ucapan Ibnu Abbas, tapi ternyata hadisnya dhaif. Nggak bisa dipastikan itu dari Ibnu Abbas. Ya. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan hanya dianjurkan sunnah. Ini pendapat Imam Syaukani. Ya, pendapat Imam Syaukani. Wallahu a'lam. Yang rajih dari tiga pendapat tentang makan daging unta itu yang pertama, ya, batal wudunya karena dalilnya lebih jelas. Ya. Tapi ingat, yang dimakan adalah daging. Kalau minum susu unta gimana? Tidak apa-apa. Ya. Atau daging tapi dibikin gulai, daging unta tapi dibikin gulai. Saya mau makan kuahnya aja lah, kuahnya aja udah enak. Ya, karena kalau makan daging, ini daging unta ya, batalin wudu. Waduh, saya harus wudu lagi. Tempat wudunya jauh. Ya sudah, saya makan kuahnya aja. Batal nggak wudunya? Enggak. Gitu ya. Allah a'lam. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ada pun hal-hal yang tidak membatalkan wudu, kebanyakan orang menganggapnya batal adalah yang nomor satu, wanita menyentuh pria tanpa penghalang. Ya, menyentuh lawan jenis itu tidak batal wudu menurut pendapat terkuat. Ya. Menyentuh lawan jenis, apakah suami, abang, adik, atau yang asing, istilahnya ajnabi, ya, yang bukan mahram. Tapi ini bicara soal batal wudu atau tidak, bukan bicara soal boleh atau tidaknya sentuhannya. Kalau bicara soal hukum sentuhan lawan jenis yang bukan mahram, haram, nggak boleh. Tapi kalau nggak sengaja tersentuh, misalnya di saat tawaf atau di saat kepadatan, di KRL, di busway, sentuhan gimana? Jawabannya tidak batalkan wudu. Lah terus itu ayat aula mastumun nisa, Allah menyebutkan di antara pembatal wudu adalah menyentuh perempuan. Iya, maka jawabannya al-lamsu yang dimaksud dalam ayat adalah jima. Ya, jadi Al-Quran itu menggunakan bahasa kiasan, bukan bahasa vulgar. Ya. Buktinya apa? Maryam ketika didatangi oleh malaikat Jibril dan Jibril mengabarkan bahwa dia akan hamil, kaget kan Maryam? Apa dia bilang? Ya, annali gulamun walam yamsasni basyarun. Itu disebutkan di surat Al-Baqarah. Bagaimana mungkin saya bisa hamil sedangkan saya nggak pernah disentuh laki-laki? Maryam menggunakan bahasa apa? Disentuh laki-laki. Emang ada perempuan disentuh laki-laki langsung hamil? Enggak. Maksudnya saya nggak pernah bergaul, nggak pernah jima dengan laki-laki. Saya nggak pernah dijima, gitu. Tapi bahasanya aku nggak pernah disentuh laki-laki. Begitu juga di surah Al-Baqarah ya, tentang laki-laki yang i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Orang yang i'tikaf, kata Allah, tidak boleh menyentuh istrinya. Nah, itu maksudnya apa? Jima. Kalau istrinya nganterin makanan buat buka puasa atau nganterin makanan buat sahur, boleh nggak salaman? Boleh. Kata Allah nggak boleh menyentuh kamu selama i'tikaf. Kasihan banget. Aisyah nyisirin rambut Nabi, sementara Nabi sedang i'tikaf, berarti yang terjadi sentuhan. Nah, jadi kalimat menyentuh ya dalam Al-Quran itu yang dimaksud adalah al-jima, ya, yaitu melakukan hubungan badan. Ditambah lagi ada hadis dari Aisyah yang dibawakan oleh penulis.
Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah SAW lailatan minal firash. Suatu malam aku kehilangan Nabi dari tempat tidur. Wah, ini perempuan gitu ya. Mana nih suamiku ini? Ya. Kok nggak ada di sebelah? Ya, jangan-jangan mungkin pergi ke sebelah. Dicari-cari, oh gelap nggak kayak sekarang. Tinggal nyalain saklar kelihatan. Dan Rasulullah dulu penerangannya dengan lampu apa? Lentera, lampu hemlock gitu ya. Kalau malam dimatikan karena bahaya. Iya, jadi gelap. Kok nggak ada Nabi? Akhirnya dicari-cari, aku pun menyentuh kedua telapak kaki. Ya, jadi tangannya Aisyah menyentuh telapak kakinya Rasulullah yang sedang sujud, lagi sholat. Ya, lagi sholat. Sementara Nabi tetap meneruskan sholatnya. Dan Rasulullah sadar kalau kakinya disentuh oleh Aisyah. Kalau menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu, pasti Nabi sudah membatalkan sholatnya. Ya, dan sudah negur istrinya lagi. Kamu ngapain saya lagi sholat sentuh-sentuh jadi batal? Ya, lagi usuh-usuhnya doa, kamu sentuh batal. Gitu. Ternyata enggak. Nabi sedang berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik dan seterusnya. Ini terkadang boleh orang yang sholat mengeraskan bacaan. Karena Rasulullah mengeraskan bacaan begitu tahu Aisyah mencari-cari dia. Ya. Nah. Tambah lagi riwayat di bawahnya, kuntu ana baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Suatu ketika aku tidur di hadapan Nabi, sedangkan kedua kakiku menjulur di hadapan kiblatnya. Jadi ngalangin tempat sujud. Ini menunjukkan rumahnya Nabi itu enggak sempit ya, enggak luas-luas banget kamarnya. Terus fa'idha sajada ghamazani. Setiap kali Rasulullah mau sujud, maka beliau merabakku dengan tangan, menyentuh supaya kakinya Aisyah dilipat. Ya, begitu dilipat Rasulullah sujud. Ya, duduk sujud lagi, terus berdiri ke rakaat kedua. Rasulullah panjang itu bacanya, nah kakinya dijulur lagi. Nanti pas bersujud disentuh lagi. Itu terus berulang kali. Ya. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Waktu itu rumah belum ada lentera. Jadi pakai gelap, pakai sentuhan aja caranya. Iya. Kedua, hadis ini menunjukkan Rasulullah menyentuh Aisyah, meskipun demikian beliau tetap menyempurnakan sholatnya. Ya. Jadi yang terkuat menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, yang dia membatalkan wudhu padahal sebenarnya tidak, keluar darah bukan dari tempat yang biasa, karena terluka atau karena dibekam, misalnya mimisan. Apakah batal wudhu? Enggak. Iya. Atau bahkan tadi ada orang ngambeyin misalnya, aduh kenapa nih kok nggak nyaman, pas dilihat tuh keluar darah. Apakah batal wudhu? Tidak. Kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i berarti batal. Karena semua yang keluar dari depan atau belakang batal. Tapi yang mendapat benar tidak, karena nggak ada dalilnya. Darah yang keluar dari dubur itu karena penyakit. Ya. Kalau perempuan urat pecah keluar dari depan, atau kalau laki-laki atau perempuan juga mengalami hal yang sama, ambeien itu juga karena apa? Bermasalah. Uratnya ada pecah tapi di dubur, sehingga tidak membatalkan. Terusin aja sholatnya. Iya. Ini disebutkan mazal muslimun yusalluna fi jarahatihim. Kaum muslimin senantiasa sholat dalam keadaan terluka. Ini dalam kondisi perang. Iya, perang berkecamuk, apalagi dulu itu kalau perang kan langsung berhadapan. Iya, nggak kayak sekarang ngumpet entah di mana tiba-tiba boom gitu ya. Kalau dulu langsung berhadapan, sehingga luka-luka itu besar terjadi kemungkinannya. Nah, selesai perang mereka salat, padahal badannya luka, atau bahkan terkena darah, entah darah dari dia atau darah dari lawannya. Nah, tapi mereka tetap mengerjakan
salat. Bahkan ada sahabat yang lagi salat dipanah, dan tetap meneruskan salat. Kemudian yang keempat, muntah. Ini juga tidak membatalkan wudu. Muntah dan semisalnya, sendawa apalagi. Kalau muntah aja enggak, apalagi bertahap gitu ya. Nah, cuma masalahnya kalau sendawa, kalau ada yang ikut terus masukin lagi, nah ini berarti memasukkan sesuatu. Nah itu ya disilang pendapat itu bahwa kalau sendawa hanya sekedar suara gas, ya itu nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, orang yang berwudu kemudian dia ragu dalam keadaan berhadas, udah batal atau belum ya? Maka untuk asalnya nggak usah dibatalin, terusin aja. Kata Nabi SAW, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Ya, nggak usah dibatalin salatnya kalau ada ragu. Atau belum sholat sih ragu tapi wudu apa belum ya? Batal atau belum ya? Ya tadi kamu asalnya gimana? Udah wudu sih. Berarti yang kamu masih ragu apa? Batalnya kan? Iya, ya sudah. Kembali ke hukum asal. Yang kamu yakini adalah yang pertama, yaitu kamu punya wudu. Kemudian yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Dalilnya apa? Kecuali ada orang-orang yang kadang kalau ketawa sampai terkencing-kencing, ya, ketawa tapi dia gitu keluar. Nah, ini batalnya bukan karena ketawa, karena buang air kecilnya itu. Kemudian yang keenam, memandikan mayat. Apakah batalkan wudu? Ini juga tidak ada dalil. Karena mayat seorang muslim apalagi dia tidak najis, ya. Nah, yang ada hanyalah anjuran berwudu atau mandi. Nanti dibahas. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita. Adapun berikutnya hal-hal yang mewajibkan untuk wudu. Apa saja, kapan saja kita harus wudu dulu. Ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.